semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Azmi Azahari, lulusan baru tahun 2023 dari Universitas Al-Azhar Mesir, Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, jurusan Hukum Islam atau biasanya disebut Syariah Islamiyah. Selamat datang di channel YouTubeku. Terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga channel ini bisa terus memberikan manfaat. Melalui channel YouTubeku ini, insya Allah aku mau sharing seputar persiapan kuliah di Al-Azhar, budaya-budaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat Mesir. Kemudian aku juga akan sharing seputar tips-tips memahami dan belajar materi kuliah, dan tips-tips lainnya yang menarik yang insya Allah akan aku sharing di channel YouTubeku ini. Untuk yang baru kenal aku, halo, salam kenal. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Oke, langsung aja ke videonya. Hal pertama yang mau aku sharing adalah proses mempersiapkan seleksi. FYI, background SMP SMA aku adalah pesantren, jadi aku 6 tahun di pesantren, menjalani pendidikan di pesantren. Jadi karena background pendidikan aku pesantren, aku memutuskan untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar karena itu adalah jurusan yang sama dengan jurusanku waktu di pondok. Kenapa di sini aku highlight background pendidikan SMP SMA aku? Karena menurutku untuk melanjutkan studi ke Al-Azhar itu akan lebih mudah jika didahulukan dengan pendidikan pesantren. Karena memang basic-basic pembelajaran yang ada di Al-Azhar itu dipelajari di pondok pesantren. Walaupun gak menutup kemungkinan untuk teman-teman lainnya yang dari SMP atau SMA negeri ataupun madrasah aliyah yang mau melanjutkan studi ke Al-Azhar. Menurutku hal ini juga menjadi proses yang penting untuk menjadi bekal menjalani studi selama di Mesir. Karena dari pengalamanku, aku yang memiliki background pesantren saja masih mengalami kesulitan di awal perkuliahan, khususnya untuk memahami materi kuliah. Karena materi kuliah itu full berbahasa Arab dan dosen yang menjelaskan pun menggunakan bahasa Arab. Di awal perkuliahan ini menjadi culture shock yang cukup menantang untuk aku, karena untuk menyesuaikan hal itu saja butuh beberapa bulan untuk aku terbiasa mendapatkan materi kuliah full berbahasa Arab dengan dosen yang menjelaskan dengan bahasa Arab juga. Bahasa yang digunakan untuk bersosialisasi sehari-hari dan bahasa yang digunakan ketika kuliah itu jauh berbeda. Fakta di lapangan, bahasa Arab itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah bahasa Arab Fusha, yang kedua bahasa Arab Amiyah. Yang pertama bahasa Arab Fusha, mungkin di sini teman-teman udah nggak asing lagi sama bahasa Arab Fusha ya. Contoh dari bahasa Arab Fusha itu ana uridu an ashtari sukar. Dari pengalamanku juga, waktu itu aku masih maba dan aku pengen belanja di warung. Di situ aku ngomong bahasa Arab Fusha sama orang Mesirnya, sama penjaga warungnya. Tapi di situ penjaga warungnya itu nggak ngerti sama sekali apa yang aku omongin. Terus abis itu penjaga warungnya itu cuma masang wajah. Oke. Akhirnya pada saat itu aku cari gambar gula di Google dan akhirnya aku tunjukin ke penjaga warungnya, saya mau beli ini. A few moments later. Yang kedua adalah bahasa Arab Amiyah. Secara bahasa, Amiyah itu diambil dari kata yang artinya ibu. Dan secara global, maknanya Amiyah itu adalah bahasa yang diajarkan oleh ibu atau bahasa sehari-hari. Nah, sekarang aku mau kasih contoh bahasa Arab Amiyah itu gimana. Assalamualaikum ya Basya, fi sukar? Ana aiza ashtari sukar? Dari segi tatanan bahasanya aja udah jauh berbeda. Kelihatan banget kan bedanya antara bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Wa ana uridu an ashtari sukar. Assalamualaikum ya Basya, fi sukar? Ana aiza ashtari sukar? Sekali lagi, ini nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lulusan SMP atau SMA negeri ataupun madrasah aliyah yang mau melanjutkan studi ke Al-Azhar. Jadi untuk siapapun bisa asal kalian mau belajar dan bersungguh-sungguh. Nah, itu dia sedikit spill dari aku tentang bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Amiyah. Sekarang balik lagi ke topik yang pertama, yaitu proses mempersiapkan seleksi. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengenali diri kalian sendiri. Karena dengan kalian kenal, itu akan memberikan dampak efektif untuk memutuskan masa depan seperti apa yang kalian inginkan.
Apakah dengan aku melanjutkan studi ke Al-Azhar, itulah kehidupan yang akan aku jalani nanti? Karena kita juga harus realistis dalam menentukan impian atau mewujudkan cita-cita. Kamu mau sekolah di Indonesia atau kamu mau sekolah di luar negeri, dimanapun kamu sekolah, kamu akan tetap mendapatkan kesulitan-kesulitan yang di luar dugaan kamu. Kamu harus betul-betul mengenali diri kamu, apakah aku sanggup untuk menjalani studi di luar negeri ataupun di universitas A, dan aku bisa bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah kumulai. Karena kehidupan itu akan selalu dihiasi dengan suka dukanya ya teman-teman. Pahit manisnya itu pasti ada dimanapun kita berada. Jadi tidak menjamin sekolah di luar negeri itu akan lebih enak, akan lebih nyaman, enggak juga. Jadi kalian harus benar-benar tanya ke diri kalian sendiri, apakah ini jalan yang kalian pilih? Apakah ini benar-benar impian yang aku pengen? Jangan sampai nanti ketika kalian sudah di Mesir dan kalian menemukan kesulitan-kesulitan yang di luar ekspektasi kalian, dan pada akhirnya menyurutkan semangat teman-teman dalam menuntut ilmu di Mesir gitu. Jadi hal yang pertama yang harus teman-teman lakuin adalah kenal dengan diri kalian sendiri. Yang kedua adalah mempersiapkan materi yang akan diujikan ketika seleksi nanti. Pada tahunku dulu, ketika seleksi itu setauku hanya dari Kemenak, tapi untuk sekarang metode seleksi itu ada dua jalur, dari Kemenak, kemudian yang lain itu dari Pusiba, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab, dan yang Pusiba ini berbayar ya teman-teman. Nah, ketika aku seleksi tahun 2018 itu aku dikasih kisi-kisi beberapa materi yang harus aku pelajari. Di antaranya itu Al-Quran Juz 1 dan Juz 2, kemudian Nahwu Shorof, kemudian Balaghah, Sirah Nabawi, dan yang terakhir adalah esai. Dan esai ini harus kita buat sendiri di tempat berbahasa Arab dengan tema yang sudah ditentukan oleh Kemenak. Untuk materinya itu akan berbeda-beda setiap tahun, jadi aku nggak bisa memberikan patokan materi yang memang fix akan keluar di ujian seleksi nanti. Untuk solusinya, teman-teman bisa ikut bimbel atau daurah intensif dari mediator-mediator yang sudah terpercaya, yang memang sudah ahli dalam memberangkatkan mahasiswa ke Timur Tengah. Di antaranya ada mediator Rehlata, ataupun OIAA atau Pusiba tadi yang berbayar. Jadi tinggal kalian pilih metode mana yang akan kalian gunakan untuk seleksi. Nah, itu dia penjabaran soal proses mempersiapkan seleksi ujian. Jadi untuk teman-teman yang berminat, silahkan langsung daftarkan diri atau linknya aku cantumkan di description box. Oke, untuk mukadimah video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Aku mohon dukungannya untuk teman-teman semuanya supaya aku semangat upload video selanjutnya di channel YouTubeku ini. Jadi mohon dukungannya, mohon subscribe, like, share, dan komen ke teman-teman kalian dan saudara-saudara kalian yang membutuhkan informasi ini. Ilaliko, ma'assalamah, see you next time. Assalamualaikum.